Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini atas segala kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita ada, kuat dan sehat hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Dan oleh sebab itu mari kita mengambil waktu sejenak untuk datang mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Baik, mari kita sama-sama memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 231. Betapa indah harinya saat kupilih penebus, dan selanjutnya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 231. Betapa indah harinya saat kupilih penebus. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya, serta bernyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Kita berdoa. Kami datang bersyukur di hadapan hadirat-Mu saat ini Bapa di dalam sorga, atas segala anugerah dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau belajar merenungkan firman-Mu, sebab firman-Mu inilah yang selalu menjadi sudut dan terang dalam menjalani kehidupan kami ini. Tuntunlah kami saat ini ya Roh Kudus, melalui perenungan firman-Mu yang akan sama-sama kami renungkan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, firman Tuhan pada saat ini saya pilih dari kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 9 sampai pasal 12 ayat 1. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malam, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jadi inilah firman Tuhan, dan kita renungkan secara bersama. Dan di dalam pembacaan firman Tuhan, kita merenungkannya di bawah satu tema, yaitu nikmatilah masa mudamu sambil mengingat penciptamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya muda,
ada sebuah lagu yang sangat populer dalam kalangan pemuda Kristen. Judul lagu itu ialah Masa Muda. Lirik bait pertamanya berbunyi demikian. Masa muda sungguh senang, jiwa penuh dengan cita-cita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kali lagu ini dinyanyikan, lagu ini betul-betul membakar semangat yang baru di dalam kehidupan. Jiwa sangat berkobar-kobar, seolah-olah tidak ada masalah yang akan dihadapi di dalam kehidupan. Sepertinya kita ini adalah pemenang-pemenang dalam menghadapi setiap perjuangan apapun di dalam kehidupan, dan bahkan seolah-olah tidak pernah berpikir menjadi tua di dalam kehidupan. Maka itulah sebabnya firman Tuhan datang kepada kita saat ini bahwa nikmatilah masa mudamu. Bahwa kenapa disuruh menikmati masa muda? Karena masa muda itu adalah masa yang sangat menyenangkan. Masa muda yang tidak ada seorang pun yang bisa mengekang kehidupan kita ini. Kalau kita mau berbuat itu tidak ada yang melarang. Kalau kita mau berbuat ini tidak ada yang melarang. Jadi betul-betul bahwa masa muda itu adalah masa yang sangat menyenangkan di dalam kehidupan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita akan belajar firman Tuhan. Ada 3 hal yang diajarkan oleh firman Tuhan tentang masa muda di dalam pembacaan kita pada saat ini. Yang pertama dikatakan bahwa bersukarialah karena masa muda itu sangat menyenangkan. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-9. Bahwa bersukarialah, berbahagialah di dalam hidupmu, karena masa muda itu adalah masa yang sangat menyenangkan di dalam kehidupan. Seperti yang sesudah katakan tadi, bahwa dalam menjalani masa muda tidak ada orang yang bisa mengekang kita. Kalau engkau mau pergi ke suatu tempat, tidak ada yang melarang. Kalau engkau melakukan hal ini, tidak ada yang melarang. Kalau engkau berbuat tentang hal itu, maka tidak ada seorang pun yang melarang engkau. Jadi betul-betul bahwa bersukarialah karena masa muda itu sangat menyenangkan di dalam kehidupan. Yang kedua yang diajarkan firman Tuhan saat ini dalam ayat yang ke-10 berkata bahwa buanglah kesedihan dan buanglah kesedihan dalam kehidupan. Buanglah kesedihanmu, buanglah kesedihanmu, atau buanglah penderitaan di dalam kehidupanmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada pada saat ini mungkin sedang galau kah? Atau mungkin sedang stres karena mungkin sedang bermasalah dengan pacarnya kah? Atau mungkin ada masalah yang sedang mengganggu hidupmu sehingga mungkin engkau sedang galau, mungkin engkau sedang stres. Tetapi firman Tuhan datang kepadamu saat ini dan berkata, buanglah kesedihanmu dan buanglah penderitaan itu dari dalam hatimu, dan nikmatilah masa mudamu, karena masa mudamu adalah masa yang sangat menyenangkan. Dan yang ketiga, yang kita lihat di dalam pasal 12 ayat 1 berkata bahwa di balik dari semuanya itu, ingatlah Pencipta. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa nikmatilah masa mudamu. Bersukarialah dalam masa mudamu karena masa muda itu sangat menyenangkan. Buanglah segala kesedihanmu, buanglah segala penderitaan di dalam hatimu, karena masa mudamu itu adalah masa yang sangat menyenangkan di dalam kehidupan. Namun firman Tuhan juga berkata kepada kita saat ini bahwa pada waktu engkau menikmati masa mudamu yang begitu menyenangkan, jangan pernah engkau melupakan Sang Penciptamu di dalam kehidupanmu.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rupa-rupanya bahwa kata ingat yang terdapat di dalam ayat ini diterjemahkan dari bahasa aslinya, maka itu adalah kata yang berbentuk kata kerja yang bersifat kontinu. Artinya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan bahwa kata ini adalah kata kerja yang bersifat kontinu. Maksudnya bahwa pada waktu engkau melakukan ini, pada waktu engkau menikmati masa mudamu, pada waktu kemana engkau pergi untuk ingin mau mencapai cita-citamu, pada waktu engkau merencanakan masa mudamu di dalam kehidupanmu, ingatlah penciptamu. Dan kata ingat ini adalah kata yang bersifat kontinu, artinya bahwa bukan hanya satu kali kita mengingat Tuhan, bukan hanya 2 kali, bukan hanya 3 kali engkau mengingat Tuhan di dalam hidupmu, tetapi secara terus-menerus engkau selalu mengingat Tuhan, mengingat Sang Penciptamu. Atau dengan kata lain, jangan pernah engkau melupakan Tuhan di dalam kehidupanmu, dalam masa mudamu, dalam aktivitasmu, dalam rencanamu, dalam harapan, dan dalam tujuan hidupmu ke depan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya kita pengkhotbah di sini memberikan sebuah pengajaran-pengajaran yang sangat berharga di dalam kehidupan, bahwa sejak dari masa muda kita harus selalu mengingat Tuhan di dalam kehidupan. Kenapa? Sebab sejak dari masa muda kita menikmati hidup dan selalu mengingat Pencipta, firman Tuhan berkata bahwa kita adalah orang yang sangat berbahagia di dalam kehidupan. Sebab walaupun tubuh kita ini akan mengalami kelemahan-kelemahan pada waktu masa tua, tetapi kita selalu mengingat Tuhan di dalam kehidupan kita ini, dan kita selalu beriman kepada Tuhan di dalam diri kita ini, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Maka itulah sebabnya firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 46 ayat 4 bagian A, firman Tuhan berkata, "Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu akan menggendong kamu." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun dibalik dari semuanya itu, kita pengkhotbah mengingatkan saudara-saudara, mengingatkan kita semua pada saat ini bahwa masa muda yang penuh dengan vitalitas, masa muda yang penuh dengan kegembiraan di dalam kehidupan, suatu saat nanti akan berlalu. Jadi ingat baik-baik saudara-saudara, bahwa masa muda yang engkau sedang jalani saat ini, masa yang penuh dengan vitalitas, masa yang penuh dengan kegembiraan di dalam kehidupanmu, ingat bahwa suatu saat nanti semuanya itu akan berlalu. Dan itulah sebabnya firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah menggambarkan bahwa masa tua yang digambarkan dalam firman Tuhan saat ini berkata bahwa itu adalah hari-hari yang malang. Kenapa? Karena di dalamnya tidak ada kesenangan, dan masa tua seperti ini tidak bisa dielakkan di dalam kehidupan kita. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun kita akan menghadapi namanya masa tua, di mana masa tua di dalamnya itu ada berbagai ketidaksenangan yang kita akan alami, walaupun masa tua ini tidak bisa dielakkan dari dalam diri kita ini, tetapi ingat firman Tuhan, sama seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16, firman Tuhan berkata, "Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat bahwa walaupun kita akan menghadapi masa seperti itu, memang tubuh fisik kita ini akan semakin merosot. Tetapi satu hal yang harus kita sadari bahwa
manusia batinnya kita akan dibaharui sehari demi sehari di dalam kehidupan kita ini. Asalkan sejak masa mudamu engkau selalu mengingat Sang Pencipta di dalam kehidupanmu. Atau dengan kata lain, bahwa selama engkau menjalani masa mudamu, selama engkau menikmati masa mudamu, engkau tidak pernah melupakan Pencipta di dalam kehidupanmu. Jalanilah masa mudamu, nikmatilah masa mudamu, tetapi ingat, jangan pernah melupakan Tuhan di dalam kehidupanmu. Sebab ketika engkau selalu mengingat Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menuntun dirimu, menuntun kepada jalan yang benar, menuntun kepada masa depan yang penuh dengan harapan, menuntun engkau berjalan untuk selalu menikmati sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera di dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya saat ini. Amin. Baik, mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan dan saya akan mendoakan saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu saat ini, buat segala kebaikan dan kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Bahkan bersyukur bersama dengan anak-anak muda-Mu Tuhan, bahwa masa muda yang mereka sedang jalani adalah masa muda yang sangat menyenangkan, masa muda yang paling indah di dalam hidup ini. Karena masa itulah bisa melakukan segala apapun, melakukan aktivitas apapun di dalam kehidupan. Namun ya Bapa di dalam sorga, hamba-Mu datang berdoa, mendoakan buat anak-anak muda-Mu ini, bahwa kiranya dalam menjalani masa mudanya, dalam menikmati masa mudanya, walaupun masa muda itu sungguh menyenangkan di dalam kehidupan, namun hamba berdoa kepadamu ya Roh Kudus, bahwa ingatkanlah selalu di dalam kehidupan mereka, untuk selalu mengingat Tuhan, untuk selalu mengingat Penciptanya, supaya mereka terus berjalan di dalam rel kebenaran firman-Mu. Sebab hanya dengan demikianlah maka mereka layak untuk menikmati janji-janji berkat daripada-Mu Tuhan. Itulah sebabnya hamba-Mu datang berdoa kepadamu saat ini, mendoakan para orang-orang muda-Mu Tuhan. Bagi yang bekerja, Engkau selalu tolong, Engkau selalu memberikan kekuatan dan hikmat kemampuan dalam melaksanakan pekerjaannya. Bagi yang sedang mencari lapangan pekerjaan, Engkau yang membukakan jalan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Walaupun mungkin manusia bisa menutupnya, tetapi ketika Engkau yang sudah membukanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Kami datang berdoa bagi anak-anak muda-Mu Tuhan, yang sedang berjuang di tengah pendidikannya saat ini. Engkau selalu mengurapi, memberikan kecerdasan, supaya dalam perjuangan pendidikan selalu memperoleh prestasi, selalu memperoleh keberhasilan yang sungguh membanggakan di dalam kehidupan. Bahkan terlebih ya Bapa, rancangkanlah apa yang terbaik, apa yang indah di dalam kehidupan mereka, supaya mereka semua memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Ya Bapa di dalam surga, kami datang berdoa, kuatkanlah iman percaya mereka dalam menjalani masa muda, supaya tidak gampang terbawa arus di dalam hidup mereka. Mereka akan terus selalu berdiri teguh di atas kebenaran firman-Mu. Mereka selalu ingat sebagai Pencipta di dalam kehidupan mereka, dan mereka selalu hidup bersyukur dan berbangga di hadapan Tuhan. Bahkan pun juga ya Bapa, mampukanlah mereka supaya masa muda mereka menjadi masa muda di mana mereka terus menjadi garam dan terang di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, memberkati dalam masa mudanya, memberkati dalam rencananya, memberkati dalam seluruh aktivitasnya, sehingga dibalik dari semuanya itu, Engkau selalu yang ditinggikan di dalam kehidupan. Kami pun juga mendoakan untuk orang tua mereka, dimanapun mereka berada,
dalam berbagai aktivitas, dalam berbagai kesibukan-kesibukan. Oh, Engkau senantiasa mengurapi, memberkatinya, supaya mereka pun juga selalu menikmati kemurahan dan berkat-berkat daripada-Mu Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, kami terus berdoa kepadamu, mendoakan untuk para anak-anak muda-Mu ini Tuhan. Jadikanlah mereka sebagai pribadi-pribadi yang tampil sebagai panutan, yang tampil sebagai teladan-teladan di dalam hidup mereka. Dan jadikanlah mereka semua pemuda-pemuda-Mu ini akan tampil sebagai pionir-pionir dalam mengembangkan pelayanan ke depan, dan akan tampil sebagai pemimpin-pemimpin yang berada di garis depan untuk menyatakan rencana-Mu, untuk menyatakan kebaikan-Mu, dan untuk menyatakan kehendak-Mu yang harus dilakukan di dalam kehidupan. Bahkan doa kami, dimanapun mereka berada ke depan, dalam berbagai kehidupan mereka, dalam berbagai tugas-tugas mereka, kami rindu supaya anak-anak muda-Mu ini, jadikanlah mereka seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, sama seperti Daniel, bahwa walaupun mereka berada di tempat buangan, walaupun mereka berada di tengah penjajahan pada waktu itu, namun mereka memiliki kedudukan yang tinggi, sebab Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati. Bahkan mereka selalu mengingat Tuhan dalam menjalani masa mudanya. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan ke hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Shalom, selamat malam, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.